Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Pandu. Perkenalkan, saya Lukman Karistianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Kepung 3, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Dan di depan saya adalah siapa perkenalan? Ya, saya Pak Benny Pandunata dari Kepala SDN Kampung Baru 4, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ya, di sini saya selaku guru penggerak akan melaksanakan wawancara. Mohon izin Pak Pandu, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Pak Pandu. Jadi artinya terutama pada kasus-kasus yang dimana ada nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan. Untuk kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika Pak Pandu. Gitu. Jadi konsepnya adalah pengambilan keputusan, sama-sama keputusan yang baik, tapi ada singgungannya. Iya, ada singgungan antara kasus-kasus itu ya, keputusannya itu saling bersinggungan, sama-sama baiknya. Sama-sama baik. Iya. Terus dalam menjalankan peran Pak Pandu selama ini menjadi seorang pemimpin di SDN Kampung Baru 4, apakah bisa dimulai Pak wawancara ini? Siap, bisa Pak? Untuk yang pertama Pak Pandu, Ya. selama ini bagaimana Pak Pandu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bagian mungkin dilema etika atau rujukan moral, mungkin contoh kasus yang ada yang panjenengan hadapi. Kalau saya sudah tangkap dari penjelasan Pak Lukman yang pertama tadi, ya, ini saya sudah nangkapnya itu dari dilema etika itu tadi, ya. Ini saya pernah mengidentifikasi bahwasanya saya pernah mengalami kejadian yang sebenarnya keputusan ini itu sama-sama benarnya, tapi kadang ada yang membuat suatu pertimbangan itu yang kadang bisa membuat keputusan yang satu itu kurang pas, tapi juga keputusan yang satu itu bisa pas, dan keputusan yang dua itu juga kurang pas, tapi keputusan dua itu juga termasuk pas gitu. Nah, yang saya alami, saya sudah pernah mengidentifikasi satu hal kaitannya itu yang paling terasa dan perdana itu pada saat saya baru diangkat di situ. Dari awal Pak Pandu memimpin Iya, tersebut, iya betul. Jadi adanya sebuah dilema untuk mengambil keputusan yang sama-sama yang memang ya sama-sama benar. Sama-sama benar. Ya. Mungkin contohnya seperti apa Pak? Jadi kasus itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Iya. Jadi saya ceritakan dulu bagaimana karakteristik sekolah saya. Jadi saya itu mendapatkan tugas pertama kali itu menjadi kepala sekolah di SDN Kampung Baru 4. Letak geografis SDN Kampung Baru 4 itu adalah di wilayah lereng Gunung Kelur. Jadi mungkin sekitar radius 10 km. Dengan radius yang dekat dengan lereng Gunung Kelur, maka wilayahnya itu pasti cenderung lahannya subur. Nah, kebetulan di tempat saya itu, di SDN Kampung Baru 4 itu, luas tanahnya itu termasuk luas tanah yang luas. Jadi lebar. Kalau dilihat, yang tadi kesini, kita masuk, gitu, halaman depan sekolah kan sudah luas kan ini. Iya. Nah, di sebelah utara ini kan dengan tadi sudah masuk ke sini, lihat itu ada tanaman lombok gitu tadi. Sebelah, ya di lahan sebelah itu punya SD. Jadi kalau mungkin ini dulu riwayatnya mungkin ini dulu adalah lapangan, tapi sekarang itu jadi lahan perkebunan. Dengan di sini itu cuma kekurangannya jumlah siswa yang sedikit. Jadi jumlah siswanya cuma berjumlah 77 siswa. Jadi kalau kaitannya di sini ada kelebihannya dengan kelebihan luas lahan, tapi kekurangannya dengan jumlah siswa karena notabene di sini cuma ada satu dusun ini dengan populasi penduduk yang kira-kira dengan jumlah siswa sekian ya termasuk ya standar karena cuma satu dusun.
Terus selama ini Pak Pandu jadi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama kasus-kasus yang sama-sama benar dan Iya. mengandung nilai kebajikan itu bagaimana? Nah, saya kembalikan ke tadi ya, kalau saya belum selesai tadi. Intinya pertama tadi Pak Luman tanya cara saya identifikasi dari kasus yang di 5 etika tadi. Ya. Itu sebenarnya kasusnya itu berdasarkan dari hasil sewa tanah sebelumnya. Sewa tanah. Ya. Jadi setiap tahun karena sekolah itu tidak bisa mengelola, maka disewakan kepada masyarakat sekitar. Dan kebetulan masyarakat sekitar itu sangat antusias sekali untuk mengelola tanah. Jadi saling berebut dan kebetulan juga hasil sewa tanah di sini itu sudah harganya termasuk tinggi. Karena memang di wilayah Kecamatan Pare pada khususnya, itu mereka tahu bahwasanya di wilayah Kampung Baru itu hasil alamnya itu sudah tidak diragukan lagi. Cukup baik. Iya, jadi kualitasnya bagus. Terus dengan lahan yang sudah disewakan tadi, kita dapat pemasukan. Saya ceritakan ada income tambahan. Saya ceritakan langsung. Jadi income tambahan yang didapatkan dari sewa tanah ini 1 tahun itu nominalnya bisa sampai 8 juta. Dengan luas tanah ya kalau orang Jawa bilang ini mungkin hampir tanam 100, masuk luas lah. Nah, itu bisa sampai 8 juta per tahun. Yang menjadi dilema etika bagi saya itu pada saat pertama kesini, saya itu langsung ditanya sama beberapa guru senior. Bahwasanya mereka juga cerita ini ada lahan sebentar lagi mau menuju lebaran. Jadi mereka itu selama ini budayanya di sini itu selama ini mereka menghendaki uang hasil sewa ini dibagikan ke guru untuk menambah kesejahteraan, khususnya untuk menambah kesejahteraan bagi guru tidak tetap. Guru honorer. Karena kan memang dengan tahu sendiri kesini bagaimana geografisnya, kesini saja harus naik ke puncak gunung. Nah, jadi yang mau ngajar di sini itu ya saya anggap mereka itu punya motivasi yang besar, jiwa ingin berjuangnya juga besar dan jiwa mengabdinya juga besar. Jadi teman-teman dulu memang sudah budayanya menjelang lebaran mereka itu pasti ada tambahan dari hasil sewa. Nah, yang jadi dilema etika bagi saya itu begini, dengan hasil yang jumlahnya sekian, terus dibagikan ke semua guru, mungkin persentase yang mungkin lebih banyak ya. Maksudnya lebih banyak itu pembagiannya mungkin lebih banyak karena beberapa guru di sini kan juga sudah mendapatkan tunjangan profesi, jadi mereka sudah sadar diri bahwasanya nggak apa-apa dibagikan kepada GTT yang agak banyak sedikit. Yang jadi dilema etika saya itu begini, saya masuk ke sini terus dengan dana bos yang minim, akhirnya operator itu bilang, Pak, laptopnya rusak. Sedangkan sekarang itu kebutuhan untuk sekolah. Sedangkan dana operasional kita itu ya sangat minim sekali. Dengan kita harus menggaji 3 GTT, terus operasional sekolah, ya kita sangat minim sekali. Nah, saya kemarin itu punya masukan kepada beberapa teman bahwasanya hasil sewa tanah itu tidak kita bagikan seluruhnya kepada teman-teman ini. Tapi saya ambil persentase. Dalam artian persentasenya itu nanti ya tujuannya tetap sama untuk kembali ke kepentingan sekolah. Walaupun yang pertama opsi dari mereka budayanya diberikan ke semua ya. Tapi saya ingin bilang bahwasanya sekolah ini sedang membutuhkan dengan dana yang kurang, ya kan? Akhirnya saya minta izin kepada teman-teman guru senior, bagaimana kalau persentasenya pembagiannya saya buat persentase, jadi 80% berikan untuk kesejahteraan guru, 20% untuk peningkatan sarana prasarana sekolah, khususnya untuk pengadaan laptop. Jadi saya tangkap adanya sebuah dilema antara diberikan ke guru semua yang memang notabene-nya
karakter mungkin kebiasaan di sini seperti itu. Sama imbalan pengabdian mereka. Imbalan pengabdian itu seperti itu. Yang kedua, karena di sisi lain sekolah itu perlu pengembangan yang mana siswa juga sedikit, otomatis bantuan operasional juga sedikit. Operasional juga sedikit, ada sebuah dilema di situ. Pas ada kebutuhan yang mendadak Ya, seperti itu. sama-sama benar, cuman harus mengambil sebuah keputusan yang memang win solution atau kan keputusan yang paling terbaik dari itu ya Pak. Ya. Saya tangkap seperti itu. Pak Pandu, langkah prosedur yang biasa dengan lakukan. Jadi seperti apa sih selama ini untuk mengambil keputusan yang gambarannya ada sebuah dilema etika yang seperti ini dengan contohkan pada kasus tersebut. Jadi kalau menurut saya langkah prosedur saya itu sebelum mengalami dilema etika, saya sendiri pasti banyak berkomunikasi kepada teman-teman. Saya juga menganalisis kondisi sekolah, ya kan? Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu ditingkatkan. Dari hal tersebut ternyata saya bisa mengambil langkah-langkah itu, bisa menganalisis potensi-potensi sekolah itu yang mana yang bisa menjadi keunggulan. Nah, ternyata keunggulan kami di sekolah ini adalah dengan kondisi lahan yang subur, akhirnya kita bisa manfaatkan untuk kewirausahaan tadi. Terus akhirnya terjadilah dilema etika berdasarkan kasus yang saya ceritakan tadi. Nah, selama ini saya berusaha memecahkan kasus tersebut itu, langkah-langkah saya itu tetap pendekatan dengan teman-teman, khususnya kepada kalau menurut saya bersemua guru. Saya ajak komunikasi. Jadi Pak Pandu mengenali semua dan juga mengenali nilai-nilai mungkin yang saling bertentangan tadi. Jadi ada bertentangan antara kalau tadi kebiasaan yang memang untuk kesejahteraan guru, terus bertentangan juga karena ada kepentingan juga untuk pengembangan sekolah. Tadi intinya ada mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan ini tadi. Saya tangkap yang kedua itu yang terlibat kan tadi. Yang kedua Pak Pandu menyampaikan bahwasanya yang terlibat juga ada guru tadi, terus dengan lingkungan itu tadi seperti itu. Dan saya juga menangkap adanya sebuah Pak Pandu mengumpulkan fakta-fakta permasalahan itu. Di sisi lain sebenarnya saya juga menangkap ini yang paling pas tadi, ada Pak Pandu juga memilih menguji mana yang memang betul dibutuhkan, ada salah yang paling benar tadi ya. Gitu. Terus ini ada pertanyaan lanjutan Pak Pandu. Yang paling efektif kira-kira seperti apa? Hal paling efektif untuk pengambilan keputusan dari Pak Pandu, menurut Pak Pandu seperti apa? Selama yang sudah saya alami kemarin dari kasus yang menurut Pak Lukman tadi ceritakan sesuai dengan dilema etika, langkah yang paling efektif itu tetap saya harus memberikan penguatan ataupun juga istilahnya meyakinkan mereka, dan harus memberikan suatu kalimat-kalimat positif. Karena kebanyakan kan begini, mindsetnya mereka itu mengukui budayanya. Jadi beberapa guru senior itu memang mengukui budayanya bahwa di sini itu tidak jarang yang mau ada di sekolah begini karena jumlah muridnya sedikit dan sedikit. Dengan kalau mindsetnya guru-guru lama itu kan memang seperti itu, dengan dana sedikit mereka tidak bisa berkembang, ya kan, tidak bisa beli ini itu. Nah, akhirnya mereka dapat tambahan dari hasil sewa tanah itu, ya udah itu untuk mereka. Kesejahteraan mereka tambah untuk kesejahteraan mereka, karena mereka menganggap bahwasanya dengan dana sedikit, selama ini pimpinan-pimpinan sebelum saya juga merasakan ini bagaimana minimnya pengelolaan keuangan yang kurang.
Akhirnya mereka merasa bahwa ada suatu budaya yang harus iki loh, budaya ini harus selalu kita kukui. Bukan contohnya apa gitu tadi. Nah, akhirnya dengan budaya yang seperti itu, kalau menurut saya budaya seperti itu, kalau menurut saya sekarang dengan seiring berjalannya waktu, sekarang kan guru sudah ada tambahan penghasilan profesi. Ya, ada intensi Ya, mungkin gitu Pak ya. kebetulan di sekolah si Kampung Baru 4 itu dari 10 orang guru termasuk saya, ya 3 orang DPT dan 6 orang pegawai negeri, 5 guru kelas, 1 penjaganya sudah pegawai negeri, yang bersangkutan juga mendapatkan tunjangan daerah, yang 3 itu sudah sertifikasi, yang 2 belum. Yang 3 ini yang sudah sertifikasi, saya mencoba memberikan kalimat positif kepada mereka, bahwasanya tidak apa-apa lah, kita coba sekali-sekali kita ngalah tapi juga kita untuk kembali ke kepentingan sekolah. Ya. Sangat luar biasa sekali Pak Pandu. Jadi adanya langkah-langkah yang memang strategis dari Pak Pandu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Terus ini tadi juga sebenarnya pertanyaan lanjutan ini ada sebuah tantangan yang memang tadi juga sudah tersirat. Dan Pak Pandu menyampaikan tantangannya itu sebenarnya pertanyaan lanjutan. Cuman Pak Pandu sudah menyampaikan jawaban, itu ada tantangan terkait budaya dari sekolah yang memang ya sudah sejak dulu gitu loh. Kalimat sudah sejak dulu itu memang memang agak sulit ya. Iya. Terus ini mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Pandu dalam Pak Pandu menyelesaikan sebuah permasalahan dengan keputusan-keputusan yang pas itu seperti apa? Saya kira pertama faktor yang mempermudah itu ya tetap kita jalin komunikasi dengan teman-teman. Jadi selama ini kan di SD ini kan jarang sekali mempunyai kepala sekolah definitif. Akhirnya saya kesini ada definitif saya, otomatis saya juga pasti sering di sekolah ini, tidak berseliweran kesana kemari. Jadi dari saya yang selalu berada di sekolah, saya juga sudah mulai sering menerapkan, kita sering mengadakan komunikasi berupa rapat dengan dewan guru. Dari situ kita komunikasi bagaimana enaknya ini, terus tidak lupa juga saya selalu tetap mempertimbangkan dari para senior, karena memang masih ada 3 orang senior yang notabene mereka juga masih mengakui budaya, tapi saya juga berusaha merubah pola mindset mereka ya, yang sudah saya lakukan selama ini ya itu. Iya. Berarti artinya sebuah komunikasi yang efektif di lingkup keluarga sekolah, artinya seperti itu ya. Jadi selain juga Pak Pandu tadi menyampaikan, artinya ya tetap yang senior itu kita tetap harus kita dengar karena mungkin pengalamannya. Pengalamannya di sisi lain walaupun mindsetnya yang lama yang memang kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang sudah tidak relevan sebenarnya kan. Sulit dibelokkan. Iya, ini. Terakhir Pak Pandu, yang mana di sini pelajaran apa sih yang mungkin bisa didapat dari seorang pemimpin seperti Pak Pandu di SDN Kampung Baru 4 ini terkait pengambilan keputusan yang di dalamnya ada sebuah dilema etika? Ya, bahasanya kalau menurut saya pembelajaran yang perlu mungkin Pak Lukman nanti suatu saat mungkin juga menerapkan, atau mungkin Pak Lukman juga perlu peroleh adalah dalam menjadi seorang pemimpin itu komunikasi dengan rekan guru dan juga dengan bawahan itu sangat penting. Jadi tidak serta-merta kita sebagai seorang pemimpin itu kita harus otoriter, tidak. Ada saatnya memang otoriter, kalaupun otoriter untuk kebaikan tidak apa-apa. Tapi yang paling penting dengan era sekarang ini, saya kira menjadi seorang pemimpin yang komunikatif itu adalah solusi yang terbaik. Solusi yang luar biasa Pak Pandu. Dari wawancara hari ini memang
banyak sekali yang saya tangkap dari terkait pengambilan keputusan yang berdilema etika ini memang luar biasa sekali. Kiranya Pak Pandu, wawancara hari ini dari saya mungkin cara cukup. Saya sangat berterima kasih ada diberi kesempatan waktu untuk mewawancarai panjenengan terkait pengambilan keputusan yang berdilema etika. Mungkin kedepannya mudah-mudahan sama-sama dalam diri saya mendapatkan ilmu dari panjenengan yang bisa saya terapkan nanti kedepannya. Mungkin di sisi lain dari pengembangan yang ada di sekolah ini memang bisa dapatnya saya contoh untuk kedepannya untuk diri saya, mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin yang menonton dari video wawancara saya ini. Sampai ketemu Pak Pandu di lain kesempatan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar. Semangat.